dan ketauhidan dalam keluarga. Nanti saya akan ngambil angle dari hal yang berbeda dari kebanyakan orang membahas tentang Idul Kurban. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat luar biasa, menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kerinduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berbalaskan pula kesempurnaan kita dalam mentaati adalah sesuatu yang menjadi syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya hampir 2 bulan kali ya jadwalnya off di TSM dan lebih banyaknya keliling karena qadarullah Bunda, setiap bulan, sebulan kan ada 4 ya minggu ya, 3 minggu itu pasti keluar kota. Jadi di Bandung tuh cuman kebagian 1 kali weekend aja. Dan alhamdulillah kebetulan saya nggak kemana-mana dan bisa bersilaturahmi, dan momennya Masya Allah qadarullah lagi libur dalam kondisi Idul Adha. Kalau yang lebarannya hari Rabu itu berarti sekarang hari tasyrik yang ketiga. Kalau lebarannya hari Kamis sekarang hari tasyrik yang kedua. Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya memotret dari tema yang diberikan kepada saya tentang kurban dan ketauhidan dalam keluarga. Itu bukan mengambil dari angle atau memotret dari framing sebagai seorang suami, karena kisah Idul Adha itu kuat banget dengan pembahasan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Cuman saya akan ngambil secara garis besar tentang apa? Tentang keluarganya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menyampaikan di Quran surat ketiga ayat ke-33, surat Ali Imran ayatnya ayat 33, yang Allah sampaikan di Quran surat Ali Imran ayat 33, Allah menggunakan kata wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Artinya Allah menyampaikan tentang Nabi Adam alaihissalam tanpa keluarga. Wa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Jadi Nabi Adam disebutkan namanya, Nabi Nuh disebutkan namanya, tapi Nabi Ibrahim plus wa ala Imrana dan keluarganya Imran itu disebutkan keluarganya. Kenapa Allah melakukan itu? Karena dari 2 keluarga yang hebat ini Allah menciptakan dan menghadirkan sebuah peradaban besar, Bunda. Cuman ini kan bicara tentang keluarga Ibrahim. Cuman saya tidak memotretnya pada fase atau pada hal sisi laki-lakinya. Saya ingin memotretnya dari sudut pandang yang lain, yaitu ibu. Kenapa? Karena ibu menjadi madrasah awal buat sebuah peradaban. Kalau seorang ibu dia menjadi sosok yang salihah, sosok yang baik, sosok yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan melahirkan anak-anak yang salih dan salihah. Dia akan melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari rahimnya akan lahir peradaban-peradaban kebaikan di kemudian hari nantinya. Tapi kalau kita sebagai seorang ibu sibuknya bermedia sosial, sibuknya joget-joget di depan kamera yang kemudian diupload di media sosial, rasanya sifat malu dari tubuh kita dihilangkan, maka demi Allah jangan berharap akan lahir dari rahim-rahim kita anak-anak yang salih dan solihah. Yang ada adalah yang muncul adalah anak-anak yang mereka nggak punya malu. Kenapa? Karena anak itu cerminan dari orang tuanya, terutama ibu. Saya nggak membahas bahwa tentang cermin dalam rumah tangga, karena kan ada istilah begini, Ustadz, apakah rumah tangga itu seperti cermin? Tidak selalu, Bunda. Ada orang baik bertemu dengan istri yang baik, ada yang laki-lakinya baik, istrinya juga baik. Terus kemudian istrinya baik, suaminya juga baik. Atau begitu juga sebaliknya, istrinya buruk, suaminya buruk, dan sebaliknya. Itu kalau kita ngomongin tentang cermin. Kalau seperti itu, maka nggak ada kisah di dalam Al-Quran tentang siapa? Tentang seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Siapa?
istri dari Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Suaminya salihnya luar biasa, seorang nabi, seorang rasul, tapi istrinya durhaka dan gak taat kepada suaminya. Bahkan ada juga kisah seorang istri yang salihah tapi suaminya durhaka kepada Allah. Siapa? Kisah seorang Sayyidatina Asiyah binti Muzahim yang bersuamikan Fir'aun laknatullah alaih. Saya tidak akan membahas itu. Ya, saya ingin membahas sebuah penguatan dari banyak kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Semoga ini bisa menguatkan keimanan dan ketauhidan Bunda sebagai seorang istri yang kelak akan punya tugas besar apa? Mencetak dan melahirkan generasi terbaik yang mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Kenapa? Gini Bunda, kenapa 30% dari Al-Quran itu berisikan tentang kisah dan sejarah? Karena Allah itu maha tahu Bunda, manusia itu kalau dikasih teori dia akan pusing. Dan kemudian dia berdalih, susah untuk diamalkan, susah untuk dikerjakan dan lain sebagainya. Tapi Allah menghadirkan 30% di dalam Al-Quran itu berupa sejarah dan kisah. Tujuannya untuk apa? Kalau sejarah dan kisah itu kita bisa menduplikasinya Bunda. Kita bisa menduplikasinya. Dan kita bisa mudah untuk memahaminya. Kenapa? Karena sejarah itu terjadi karena memang ada kisahnya. Sehingga kita dapat pelajaran, kita dapat hikmah, kemudian apa? Kita amalkan menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang insya Allah nanti akan saya sampaikan dari kisah besar tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Kita ambil pelajarannya dari kisah keluarga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para ibu yang lainnya. Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan satu dulu. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 33. Ini yang pertama. Surat ke-33 ayatnya 33. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ini menjadi sesuatu yang zaman sekarang itu alergi, Bunda. Banyak para perempuan yang nggak nerima, dia ngerasa alergi dengan prinsip yang Allah berikan sebagai sebuah fitrah dan tugas utama dari seorang perempuan. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33 ini bahwa fitrah perempuan tempatnya di rumah. Fitrah perempuan tempatnya di rumah, Bunda. Kenapa? Karena di rumah inilah nanti seorang perempuan akan terjaga dan terpelihara dari berbagai macam fitnah dan gangguan. Karena di rumah pula lah seorang perempuan dia akan menjadi madrasah terbaik untuk anak-anaknya. Karena di rumah pula lah seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, dia bisa memaksimalkan perannya sebagai seorang istri. Dia menjadi tempat paling nyaman untuk suaminya pulang dan menceritakan segala keluh kesahnya. Sebagai seorang ibu, dia bisa mendidik dengan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Itu tugas perempuan, Bu. Fitrahnya di mana? Di rumah. Fitrahnya di rumah. Cuman sekarang dengan dalih emansipasi wanita, dengan dalih bahwa kesetaraan dan lain sebagainya, demi Allah Bunda, Allah mengatakan walaisa zakaru kal unsa. Apa kata Allah? Bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi jangan minta sama. Di Quran surat Ali Imran tadi ayat ke-35, walaisa zakaru kal unsa, bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Jangan minta sama. Beda dalam hal hak, beda dalam hal kewajiban, beda dalam hal tugas, beda secara fisik, beda secara kondisi mental dan lain sebagainya. Allah sudah memberikan karunia yang sangat luar biasa dalam diri kita. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya karena berbeda dipasangkan, Bunda. Quran surat
Surat Al-Hujurat ayatnya ayat ke-13. Allah mengatakan, ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai manusia, aku menciptakan kalian dari ibu yang satu dan ayah yang satu. Apa yang disampaikan Allah selanjutnya? Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Dari ayah yang satu ini aku kembang biakan kalian sehingga kalian beranak pinak dan jumlahnya banyak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Kenapa Allah melakukan itu? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Fitrahnya memang kita berbeda, Bunda, sama suami. Maka jangan pernah menuntut suami kita untuk sama seperti kita. Apa? Jangan minta suami kita secerewet seperti kita ketika kita bercerita, Bunda. Tapi pahamilah suami kita bahwa dia saat bercerita kepada kita memang dengan keterbatasannya. Kenapa? Karena laki-laki dalam sehari itu nggak harus banyak keluar katanya, Bunda. Paling juga sekitar 5.000 sampai 7.000 kata. Beda halnya sama perempuan. Perempuan seminimalnya 20.000 kata itu harus keluar. Kalau nggak, rudet dia nanti. Kalau udah rudet, dia tantrum, nanti yang jadi korban adalah anaknya. Anaknya diomelin, anaknya dimarahin. Kenapa? Karena hawa panas di dalam dadanya itu tidak terekspresikan dan tidak tersampaikan kepada suami. Nah, ini saya pembahasannya berbeda, ya. Saya ingin membahas tentang bagaimana seorang ibunda Sayyidatina Hajar, yang beliau adalah seorang ibu yang bisa melahirkan seorang Ismail alaihi salam, yang dari Nabi Ismail ini turun-temurun semuanya adalah kebanyakan para nabi dan rasul. Bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tentang Sayyidatina Hajar ada dua pendapat yang berbeda, Bunda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Sayyidatina Hajar ini adalah seorang budak yang kemudian dibeli oleh Sayyidatina Sarah. Sarah itu istri pertamanya Nabi Ibrahim, yang kemudian karena ketaatannya Hajar sehingga dihadiahkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan istrinya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Sayyidatina Hajar ini adalah putri dari seorang raja Mesir. Putri dari seorang raja Mesir. Itu yang disampaikan oleh sebuah pendapat dari ulama kita, dan dia adalah adik perempuan atau saudari perempuan dari raja yang namanya Sanusret. Nggak perlu ditulis, nggak perlu dihafal, Bunda. Saya hanya bercerita dulu tentang nasabnya beliau. Yang satu ketika Sanusret ini dia menjadi raja di Mesir, kemudian ada pergolakan dan akhirnya beliau mati, terbunuh. Sehingga apa? Sehingga Hajar ini kemudian ditawan dan dijual di pasar perbudakan, kemudian dibebaskan dan ditebus oleh Sayyidatina Sarah. Nah, ada kisah lain yang melengkapi kisah yang barusan adalah begini. Raja ketika mau menyentuh Hajar itu nggak bisa, Bunda. Jadi ada guncangan, tubuhnya berguncang. Jadi kayak ada gempa. Semalam gempa ya di Jogja. Semoga saudara-saudara kita di sana selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun di mana berada. Itu terjadi guncangan, Bunda. Sama halnya seperti Sayyidatina Sarah yang ketika mau disentuh oleh raja, itu tangannya jadi kaku. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, masyarakat Mesir itu masih sangat mempercayai hal-hal yang sifatnya mistis. Akhirnya apa? Hajar ini diberikan kepada Sarah untuk dijadikan budaknya, yang kemudian dipekerjakan di rumah Sayyidatina Sarah.
Yang kemudian di suatu hari akhirnya apa? Karena Sarah dengan Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun berumah tangga tidak memiliki keturunan, akhirnya Sayyidatina Sarah ini mengajukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena sudah tahu kualitasnya seperti apa, dia bagaimana dan lain sebagainya, disodorkan untuk dijadikan adik madunya. Saya tidak mau membahas poligaminya ya, ini hanya menceritakan tentang kisahnya saja Bunda. Akhirnya apa? Setelah menikah akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Saat Hajar hamil inilah kecemburuan besar dari seorang Sayyidatina Sarah memuncak. Cemburu Bunda, wajar. Dia yang mengenal, dia yang nyodorin. Ketika Hajar hamil, Sarahnya cemburu. Kenapa? Itu menggambarkan bahwa fitrah perempuan itu memang cemburu. Bukan berarti nggak ridho, bukan berarti nggak ikhlas Bunda, bukan ya. Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Itu aja Siti Sarah aja cemburu kok waktu Nabi Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar. Bukan begitu cara memandangnya. Akhirnya apa? Turun firman dari Allah untuk memisahkan mereka berdua. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim membawa Sayyidatina Hajar kemana? Ke Mekah. Dari mana? Dari Palestina Bunda. Jadi ada nama kota yang disebut dengan Al-Khalil. Al-Khalil itu sekarang Hebron, yang masuk dalam separuhnya ke Israel, separuhnya ke Palestina. Jadi ada kota yang namanya Hebron, dan di situ pula lah Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan. Jadi dibawa Hajar beserta Ismail kecil itu kemana? Ke kota Mekah Bunda. Dan Masya Allahnya disitulah akhirnya. Jadi gini, jangan pernah anti sama orang Arab ya Bunda ya. Saya hanya berpesan itu. Kenapa? Karena orang Arab asli itu adalah ibunda Sayyidatina Hajar dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Corak kulitnya, ulama mengatakan bahwa kalau sekarang kan orang-orang Arab bersih, putih ya Bunda ya. Nah, ibunda Sayyidatina Hajar ini kulitnya kecoklat-coklatan dan rambutnya, kalau kata orang Sunda, galing ya Bunda ya, galing, ikal. Jadi mirip kayak orang Afrika ya. Dan itu adalah corak asli dari orang Arab itu seperti itu. Tidak setinggi seperti Nabi Ibrahim dan Sayyidatina Sarah yang keturunan dari putranya Nabi Nuh yang namanya Sem. Kan ada 3 putranya Nabi Nuh yang ikut ke atas kapal, Sem, Hem, Yafet. Sudah pernah cerita tentang sejarah ini Bunda? Yang dari 3 orang ini kemudian berpencar jadilah manusia sekarang dengan jumlah miliaran Bunda. Yang akhirnya apa? Beda warna kulit, beda bahasa, beda warna bentuk rambut. Ada yang lurusnya tipis kecil-kecil, ada yang lurus tapi tebal-tebal, ada yang ikal ya kan, ada yang bergelombang dan lain sebagainya. Nah, kalau putranya Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Sem ini, dia tinggi besar, putih bersih. Gambarannya tentang siapa? Orang-orang Eropa. Tinggi, bersih, putih, gagah, gitu. Jadi seperti itu Bunda. Nah kalau Bunda Hajar ini ya, beliau agak sedikit lebih pendek daripada Siti Sarah dan ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, beliau tinggallah di Mekah sampai akhirnya lahir anak keturunan yang sangat luar biasa. Hebatnya Rasulullah mengatakan begini Bunda, dari anak cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam semuanya yang diambil yang terbaik itu dari Bani Kan'an. Dari semua anak Bani Kan'an ya, yang terbaik itu diambillah Bani Hasim. Dari semua keturunan Bani Hasim yang diambil terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu garis kenabian yang sangat luar biasa yang nggak lepas dari satu kata, iman, atau bahasa yang ada di flyer berkaitan dengan tauhid. Nah sekarang bagaimana kita bisa melahirkan
generasi-generasi terbaik sebagai seorang muslimah. Ya Bu ya, bagi saya secara pribadi Bu, kalau ngebahas tentang ibu dan itu detail, kalau ibu udah nutup pabrik pasti dibuka lagi. Iya, karena apa? Karena keutamaan sebagai seorang wanita. Contoh sederhana begini, ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama. Ibu pernah dengar cerita tentang Umar bin Khattab yang diomelin sama istrinya? Tahu ya? Itu ada dua hikmah Bu. Hikmah pertama, ya, saya ceritakan ulang ya, bahwa ada seorang sahabat mendatangi Umar bin Khattab. Sampai di depan pintu rumah Umar bin Khattab, belum sampai dia mengetuk pintunya, ya, dia mendengar bahwa Umar sedang dimarahi oleh istrinya di dalam rumah. Singkat cerita, dia nggak jadi untuk curhat. Kenapa? Karena Umar aja diomelin sama istrinya. Kemudian yang dilakukan oleh sahabat ini apa? Dia balik badan Bunda untuk kembali pulang ke rumahnya. Nah, jauh itu Umar melihat bahwa sahabat ini baru berjalan dari arah rumahnya. Akhirnya setelah selesai mendengarkan segala cerita dari istrinya yang ngomel-ngomel tadi, Umar nyamperin sahabat tadi, nanya, "Wahai sahabatku, apakah ada keperluan denganku?" Kata sahabat tadi, "Iya, tadi di awal saya sempat ada keinginan untuk bercerita banyak hal kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Tapi begitu mendengar bahwa engkau pun ternyata diomeli sama istrimu, maka tidak jadi aku bercerita kepadamu. Saya hanya ingin bertanya kepada engkau, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau bisa begitu diam mendengarkan segala amarah dan celotehan dari istrimu?" Apa jawab dari Umar bin Khattab? Ini jawabannya ada 4 hal Bunda. Dan ini dari 4 hal ini menjadi sebuah hikmah besar bagi perempuan. Saya nggak memotretnya dari seorang laki-lakinya, walaupun nanti saya akan sampaikan hikmah dari laki-lakinya seperti apa. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Bahwa kata Umar bin Khattab, dialah yang memasakkan makanan untukku. Yang kedua, dialah yang sudah membuatkan adonan roti untukku. Yang ketiga, dialah yang sudah mencucikan pakaian untukku. Yang keempat, dialah yang sudah melahirkan menjadi hijab antara aku dengan nerakanya Allah dan juga menyusui anak-anakku. Ini ada 3 Bunda, ada 4 Bunda. Tapi hikmahnya ada 3, saya ulangi. Yang pertama, dialah yang memasakkan makanan untukku. Yang kedua, dialah yang membuatkan adonan roti untukku. Apa hikmahnya? Dapur, betul kan? Masak dan membuatkan adonan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Dialah yang sudah mencucikan pakaian-pakaianku. Apa artinya Bunda? Sumur Bunda. Yang satu lagi, dialah yang sudah melahirkan anak-anak untukku, menjadi hijab antara aku dengan nerakanya Allah, dan juga dialah yang sudah menyusui anak-anakku. Bunda, kasur. Ini hikmah besar Bunda. Ini tiga hal yang nggak bisa diremehkan. Justru wanita, seorang ibu, seorang istri bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika urusan dapur, urusan sumur, dan urusan kasur itu bisa terjaga sebaik mungkin. Benar. Itu kan luar biasa Bunda hikmahnya. Bukan sesuatu yang kebetulan kan. Nah, kalau hikmah bagi laki-lakinya apa? Kalau hikmah laki-lakinya kebetulan sedikit beberapa para ayahnya. Hikmah bagi laki-lakinya apa? Pak, dari kisah yang tadi Allah ingin menyampaikan tentang apa? Jangan pelit-pelit mengapresiasi istri dan memberikan pujian. Bahkan Umar sampai mengatakan bahwa sudah, dengarkan saja. Karena apa? Amarah di dalam dada dari istrimu itu hanya sementara saja.
Cuman kan kebanyakan para suami sekarang, Pak, ketika istrinya marah, istrinya ngambek, istrinya tantrum, malah balik marah suaminya. Yang satu jadi api, yang satu jadi api. Dua-duanya jadi api, kebakaran. Apa yang kebakaran? Rumahnya. Kalau nggak cepat-cepat dipadamkan, maka rumah itu akan habis terbakar dan kemudian runtuh dan rubuh. Kebanyakan rumah tangga seperti itu kan, berujungnya pada meja hijau, perpisahan antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan pasangan kita, Bunda. Dan itu yang kita nggak mau kan, karena perpisahan terjadi itu, mohon maaf, bukan karena banyaknya perbedaan antara suami dan istri. Perpisahan itu terjadi karena apa? Karena egois, nggak mau ngalah, pengennya menang, ya kan? Nggak mau memaklumi, nggak mau memahami dan lain sebagainya. Ini pelajaran besar yang disampaikan dari seorang Umar bin Khattab, yang kemudian di suatu hari akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak dari Umar menjadi pemimpin-pemimpin besar, Bunda. Salah satunya cicitnya Umar bin Khattab yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, yarhamullah. Beliau ini memimpin negara kekhalifahan, menjadi pemimpin sebuah negara itu selama kurang lebih 25 bulan, Bunda. Selama 25 bulan ini, ya kurang lebih 2 tahun, nggak ada masyarakatnya yang menjadi mustahik. Paham mustahik? Jadi negara itu Jadi negara itu mengumpulkan zakat, yang zakat itu diberikan dan dikeluarkan oleh hampir semua dari warganya. Akhirnya apa? Zakat yang dikumpulkan bukan untuk masyarakatnya, tapi untuk diekspor, membantu negara-negara yang lain yang sedang kesulitan kondisinya. Itu hebatnya beliau, Bunda. Karomah dari kakek buyutnya, siapa? Umar bin Khattab, yang sangat luar biasa, Bunda. Jadi seorang ibu itu gak akan lepas dari yang namanya iman, Bunda, sehingga nanti anaknya itu menjadi anak yang salih dan salihah. Kalau ternyata kita sebagai seorang ibu dia gak punya iman, plus dia juga gak punya malu, Rasulullah mengatakan bahwa malu itu sebagian dari iman. Maka jangan berharap anaknya akan menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Kalau seorang ibu nggak punya iman dan nggak punya malu, jangan berharap nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang memikul peradaban Islam di kemudian hari. Jangan harap kalau seorang ibu dia nggak punya iman dan nggak punya rasa malu, jangan berharap anak-anaknya bisa berbakti kepada dirinya ketika dirinya masih hidup ataupun sudah wafat, Bunda. Karena banyak yang terjadi seperti itu. Saya akan ngambil kisah yang lain ya. Kisah dari seorang istri dari sahabat mulia yang namanya Asma bin Abu Bakar. Istrinya siapa Asma, Bunda? Ayo, Acung yang tahu? Istrinya siapa? Hah? Kalau nggak tahu, kata guru kita Ustadz Adi ketika ditanya dan kita nggak tahu, kata guru kita Ustadz Adi sebut wallahu a'lam. Jangan berbisik-bisik, tapi belum yarhamullah, tapi belum tentu benar. Asma ini istri dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam, dan disebutkan bahwa beliau juga termasuk sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Siapa nama anaknya Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar ini? Nama anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam, yang suatu ketika beliau menjadi seorang khalifah, Bunda. Hampir 10 tahun beliau memimpin daulah Islamiyah, menjadi seorang khalifah. Suatu ketika Asma sudah semakin tua, Pak. Sudah semakin tua renta, betul-betul sudah semakin tua, tapi hebatnya Asma ini, Bunda, dijaga oleh Allah dalam posisi yang sudah semakin tua, betul-betul sepuh. Giginya masih utuh, rambutnya masih hitam. Asma, Bunda. Giginya masih utuh, rambutnya masih hitam.
Abdullah ini datang ketika dia menjadi seorang khalifah, datang kepada bundanya. Sebetulnya dia sudah punya sebuah keyakinan sendiri, Pak. Tapi dia hanya ingin berdiskusi dengan ibunda tercintanya. Dia hanya ingin berdialog dengan ibunda tercintanya. Apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam ini? Beliau menyampaikan, "Bunda, posisinya Pak, kota Mekah saat itu, kota saat itu sedang diblokade, lagi dikepung. Nah, dia sempat-sempatnya nanya sama ibunya, Bunda, kalau seandainya aku tercabik-cabik, teriris-iris, dan aku diwafatkan oleh Allah dalam kondisi teriris-iris seperti itu, bagaimana?" Ibu yang sangat luar biasa, Pak, menjawabnya dengan kalimat yang luar biasa. "Nak, kambing dia akan dimutilasi, dipotong-potong, dan tidak akan pernah merasakan kesakitan saat sudah disembelih." Apa hikmahnya, Bunda? Kamu walaupun harus diwafatkan oleh Allah dalam kondisi tanganmu putus, kakimu hilang, selama untuk membela kebesaran Islam, maka itu jauh lebih mulia daripada engkau diwafatkan oleh Allah di atas kasur, kata ibunya. Sedih manusiawi, Pak. Tapi bukan berarti kita bersembunyi di balik kesedihan itu sehingga terus-menerus membiarkan anak kita nggak berkembang. Banyak sekarang orang tua yang mereka tidak merelakan anak-anaknya untuk apa? Untuk belajar di pesantren. Padahal lulus dari pesantren begitu banyak yang jadi anggota dewan, mantan ketua MPR dari pesantren lulusannya, jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, diplomat dari lulusan dari pesantren banyak, lulusan pesantren kemudian dia jadi menteri banyak, jadi kepala daerah banyak, dan lain sebagainya. Ternyata mereka-mereka yang lulus dari pesantren masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, selama kita sebagai seorang ibu bisa menghadirkan pesantren yang sangat luar biasa di dalam rumah dulu. Apa? Keteladanan ibu, memberikan contoh yang baik. Seorang Abdullah bin Zubair bin Awam tidak akan menjadi anak yang betul-betul salih kalau ternyata tidak lahir dari rahim seorang ibu yang sangat beriman luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Digambarkan seperti ini, Bunda. Bagaimana gambaran dari Abdullah bin Zubair bin Awam ini? Lisannya beliau itu persis seperti kakeknya. Siapa? Abu Bakar. Dan keluarga Abu Bakar ini 4 generasi muslim semua loh, Bu. Bapaknya Abu Bakar muslim, Abu Bakarnya muslim, ya kan? Anaknya Abu Bakar muslim, bahkan cucunya juga hidup bersama dan di zamannya Nabi muslim semuanya. Itu hebat. Di saat keluarga yang lain tidak bisa melakukan hal seperti itu, Abu Bakar beserta keluarganya betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah yang sangat luar biasa. Atau saya ambilkan kisah yang lainnya. Saya ambilkan kisah yang lainnya tentang kisah dari ibunda Imam Syafi'i. Ibunda Imam Syafi'i ini mengajar anaknya, mendidik, membesarkan anaknya dengan satu kalimat, Bunda, single parent, ya. Jadi jangan malu, Bunda, kalau jadi seorang single parent. Jangan malu. Karena apa? Sejarah mencatat ulama-ulama besar itu banyak lahir dari tangan dingin seorang ibu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya kisah Imam Syafi'i. Ketika dia saat kecil, bapaknya meninggal. Akhirnya apa? Ibunda Imam Syafi'i ini berazam untuk melanjutkan perjuangan suaminya, Pak. Akhirnya apa? Imam Syafi'i kecil dicarikan mana ulama paling hebat yang bisa mengajarkan dan memberikan serta mentransfer ilmu dan kebaikan untuk anak ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibunya? Dikirimlah Imam Syafi'i itu ke Irak, Bunda. Karena waktu itu sumber ilmu itu berada di Irak. Dikirim Imam Syafi'i kecil itu di Irak itu. Dan ibunya mengatakan begini, "Nak, jangan pernah pulang. Fokus saja untuk belajar. Kalau perlu, jangan sampai kita ketemu lagi kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala." Bisa, Bunda, begitu, Bunda? Nggak mudah, Pak, ya.
Jangan pernah ketemu lagi kecuali di dalam surganya Allah. Singkat cerita, Allah memuliakan Imam Syafi'i, Bunda, dengan keilmuan beliau, dengan kecerdasan beliau, ya kan? Imam Syafi'i itu apa yang dilihat itu pasti dihafal. Makanya kemanapun Imam Syafi'i pergi itu, Pak, itu selalu menutup matanya dan menutup telinganya. Kenapa? Karena apa yang dilihat dan apa yang didengar itu akan terekam dengan baik sama dia. Itu hebatnya beliau. Nah, kemudian satu ketika Imam Syafi'i ini sudah menjadi seorang ulama Khaybar, ulama besar, mufti di Irak, beliau ingin pulang. Pulang kemana? Ke Mekah, karena ibundanya ada di Mekah. Sebelum kepulangannya, kisah kebaikan dari Imam Syafi'i ini terdengar sampai Mekah, bahwa ada anak muda di usianya yang masih muda, dia menjadi ahli hadis, ahli Al-Quran, imam besar di Irak, yang ingin datang untuk mendatangi kota Mekah. Dan didengar juga ceritanya bahwa orang tuanya, ibunya itu masih hidup dan tinggal di Mekah. Kemudian apa? Akhirnya apa? Ibunya terdorong. Ini Syafi'i siapa? Gitu kan? Akhirnya diceritakan tentang detail ciri-cirinya seperti apa. Dan ibundanya mengatakan bahwa dia adalah putraku. Masya Allah, Bunda. Anaknya yang tumbuh menjadi ulama besar, ibunya mendapatkan kemuliaan. Sudah rasakan itu, Bunda? Kita sebagai seorang anak pernah nonton tayangan Hafiz Indonesia, juara-juaranya anak-anak kecil, ya, dimuliakan oleh Allah kan? Gak usah jauh-jauh. Saya lupa namanya. Ini diceritakan sama guru kita Ustaz Adi Hidayat, bahwa beliau mengumrohkan si anak ini yang hafiz Quran beserta dengan keluarganya. Demi Allah, Bunda, kalau Bunda bisa mendidik diri Bunda sebagai wanita yang salihah, Bunda bisa mendidik anak-anak Bunda menjadi anak-anak yang salih dan salihah, demi Allah yang nanti akan menjamin kehidupan Bunda. Allah yang akan menjamin. Karena itu yang saya rasakan, Bunda. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, ya, saya bukan ustadz besar, saya ustadz kecil, bukan siapa-siapa. Ilmu saya juga nggak ada seujung kuku, Bunda. Demi Allah, nggak ada sama sekali. Tapi suatu ketika saya ngisi kajian di salah satu daerah di Lampung lah, saya sebut daerahnya Lampung, diundang oleh seorang wali kota. Masjidnya 3 kali lebih besar daripada masjid TSM ini, dan itu penuh, Bunda. Saya sebelumnya ngabarin mama saya, kalau memang bisa datang itu suatu kebahagiaan. Tapi qadarullah mama mengatakan bahwa saya nggak bisa datang. Kata mama seperti itu. Mama nggak bisa datang, kata mama begitu. Akhirnya apa? Saya jalankan amanah dakwah saya saat saya sedang mengisi tablik. Saya ngisi kajian ya, baru berjalan sekitar 20 menitan, Bunda. Mama saya sama papa saya datang. Saya stop, saya ngomong, saya bilang ahlan wa sahlan mama sama papa yang selama ini sudah mendidik saya menjadi orang yang bisa duduk dan berbicara di depan Bunda semuanya. Demi Allah, semua hadirin semasjid itu ngelihat beliau. Ngelihat beliau, Bunda. Dan bahkan selesai acara, saya diundang makan di rumah wali kota. Ini tingkatnya baru dunia loh ya. Allah memberikan kemuliaan kepada saya, orang tuanya ikut, Bunda. Dan bahkan, Bunda, dulu saya sebelum dakwah, saya berdakwah baru 7 tahunan. Saya baru berdakwah 7 tahunan. Dulu saya nggak pernah kepikiran untuk menjadi tamunya Allah, Bunda. Nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi ketika saya belajar, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memperbaiki diri, sungguh-sungguh mengupgrade diri, dan saya belajar untuk menjadi jembatan kebaikan antara Allah dengan makhluknya. Lewat dakwah ini, Allah yang undang saya, Bunda. Saya ditelepon teman, Ustadz, bisa ketemu nggak? Bisa. Kenapa? Ada yang mau diobrolin, ngobrol dan lain sebagainya. Ustadz berkenan nggak jadi Ustadz pembimbing? Saya kaget. Saya nggak punya pengalaman sebelumnya. Saya belum paham dan saya belum kebayang tentang Baitullah dan Nabawi itu seperti apa, Bunda. Karena dulu diberikan jabatan, diberikan gaji, tapi nggak pernah kepikiran untuk nabung berangkat jadi tamunya Allah, Bunda. Demi Allah nggak. Akhirnya apa? Saya nggak punya pengalaman, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa Ustadz, hanya nanti menjadi Ustadz pembimbing saja. Kita sudah siapkan jamaahnya. Dan saat itu pertama kali saya berangkat, Bunda, saya diamanahi sekitar 73 jamaah, 2 bis.
Itu pertama kali saya berangkat. Dan bahkan terakhir November kemarin saya berangkat, saya silaturahmi dengan seorang kawan. Dia mengatakan, Ustadz, saya minta tolong Ustadz untuk jadi pembimbingnya. Bisa nggak Ustadz? Insya Allah saya bisa. Tapi yang berangkat bukan cuma Ustadz, nanti teteh juga berangkat. Saya diberangkatkan oleh Allah dengan istri saya. Ini janji Allah. In tansurullah wa yunsurkum. Ini tauhid, ini iman. Ketika kita menjadi seorang ibu yang sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita bukan hanya sekedar pintar dalam hal ilmu yang sifatnya duniawi, tapi Allah memberikan jaminan besar kemuliaan akan ikut serta dalam diri kita sebagai orang tuanya, Bunda. Karena ketika anaknya berprestasi, pasti yang ditanya siapa orang tuanya. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, Bunda, belajarlah menjadi seorang ibu yang betul-betul bisa melahirkan peradaban dan kebaikan bagi anak-anaknya. Belajarlah menjadi seorang ibu yang betul-betul sabar dan lapang hatinya dalam mendidik mereka, anak-anak kita. Abaikan, jangan muncul pertanyaan, Ustadz, tapi suami saya cuek, Ustadz, tapi suami saya nggak mensupport, Ustadz, tapi suami saya kasar, Ustadz, suami saya. Bunda, saya hanya ingin Bunda membuat sebuah boxnya itu tentang diri sendiri, tentang diri sendiri sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Saya ingin mengatakan bahwa seperti apapun suami Bunda, itu amanah sekaligus ujian dari Allah. Yang ingin saya sampaikan, Bunda akan dihisab oleh Allah tentang kewajiban Bunda sebagai istri dan kewajiban Bunda sebagai seorang ibu. Maka lakukan semaksimal mungkin. Allah mengatakan, Bunda, demi Allah tidak ada sebuah pekerjaan yang dilekatkan kepada seorang perempuan yang akan mendapatkan pujian di sisi Allah kecuali peran sebagai seorang ibu. Gak ada, Bunda. Pekerjaan yang lain gak ada. Allah menyampaikan di Quran surat ke-31, Bunda. Ayatnya ayat 14. Allah mengatakan bahwa seorang ibu, dia yang sudah mengandung dalam susah payah, wahnan ala wahnin, dalam kandungan yang sakit bertambah-tambah, payah bertambah-tambah, perih bertambah-tambah, capek lelah bertambah-tambah, Bunda. Itu dipuji oleh Allah. Dan Allah mengatakan kepada kita para anak, berbaktilah kepada orang tuamu. Dan langsung dilanjutkan ayatnya, Bunda. Ibumu yang disebut sama Allah, bukan ayah dan ibumu. Bukan ayah dan ibumu, Bunda. Allah mengatakan awal ayatnya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Langsung Allah mengatakan ibumu yang sudah mengandungmu dalam rasa perih, lelah, capek yang terus bertambah-tambah, Bunda. Dan bahkan di surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayatnya ayat 15, Quran surat ke-46 ayatnya ayat 15, ini hampir mirip, Bunda. Yuk kita sama-sama buka mushafnya. Quran surat ke-46 surat Al-Ahqaf. Allah menyampaikan ayatnya ayat ke-15. Allah menyampaikan apa? Saya baca terjemahannya saja biar cepat ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kalimat awalnya Allah memerintahkan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Lanjutannya, Bunda, Masya Allah indahnya. Apa kata Allah? Ibunya yang telah mengandung dengan susah payah. Satu. Lalu dan melahirkannya dengan susah payah. Dua. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. 3. Maka setelah itu Allah mengajarkan apa? Setelah mereka dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, Allah mengajarkan kepada kita tentang bersyukur kepada orang tua kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Perempuan punya 3 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, Bunda.
Dan ibulah rahim peradaban itu yang hanya dititipkan fitrah 3 ini. Apa? Pertama, hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Yang ini tidak dimiliki oleh laki-laki manapun, Bunda. Pernah ada sebuah riset dilakukan oleh laki-laki, Bunda, bikin alat untuk menghadirkan getaran sakit di dalam perut. Dipasang di dalam tubuh seorang laki-laki, Bunda. Dan itu demi Allah, Bunda, kami laki-laki tidak pernah merasa nyaman dan sanggup merasakan pedih sakit yang luar biasa seperti itu, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Bahkan Nabi memuji berkaitan dengan hadis ini sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Ayahmu, Bunda. Kenapa? Karena demi Allah, ini Allah sedang mengajarkan kepada kami para laki-laki untuk ridho dalam hal kehidupan, bahwa Allah memberikan kemuliaan yang sedikit lebih besar daripada para suami dengan menjadikan perempuan itu memiliki sebuah kandung kebaikan yang disebut dengan rahim. Yang dari kantung itu pula lah nanti akan lahir anak cucu keturunan yang baik ataupun yang tidak baik. Itu tergantung bagaimana kualitas diri kita sebagai seorang ibu, Bunda. Maka, Bunda, demi Allah, ketika Allah sudah menghadirkan kemuliaan dan keistimewaan di dalam diri kita, kalau kita dapati anak kita belum menjadi anak yang baik, maka tagih sama Allah. Ya Allah, aku sudah menunaikan apa yang menjadi perintahmu. Aku sudah hamil. Aku sudah mengandung dalam susah payah, capek lelah yang sangat luar biasa. Aku pun sudah melahirkan, dan aku berani untuk menukar kehidupanku dengan anakku agar ia bisa lahir dengan sehat dan selamat. Dan aku pun yang sudah menyusui mereka selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Maka aku bermohon kepada Engkau, ya Allah, demi kebesaran namamu, ya Rob, tolong rubah anak-anakku menjadi anak-anak yang salih dan salihah, anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang waja'alna lil muttaqina imama, anak-anak yang kelak akan menjadi hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu akan memberikan sebuah cahaya kebaikan dalam dakwah dan syiar-syiarmu, ya Allah. Anak-anak yang akan siap untuk memikul peradaban Islam di kemudian hari nantinya. Minta, Bunda, minta haknya kita sama Allah, karena kewajibannya sudah ditunaikan kan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Maka mintalah kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah. Maka ikhtiarnya selain berdoa adalah ikhtiar kita memperbaiki diri. Apa yang diperbaiki? Sederhana, Bunda, sebetulnya. Apa yang harus kita perbaiki? Ibadah yang paling utama dan terutama, yang namanya salat. Perbaiki itu, Bunda. Ibadah yang utama dan ibadah yang terutama, yaitu sholat. Perbaiki, bukan hanya kuantitasnya, tapi yang paling penting adalah kualitasnya. Sehingga begini, Bunda, ada rumusan di dalam rumusannya itu begini. Kenapa kita harus duduk di majelis ilmu? Agar kita mendapatkan ilmu agama. Nanti ilmu ini akan kita akan menggerakkan kita untuk melakukan amal salih. Amal salih ini akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Iman akan menjaga kita dari maksiat, Bunda. Iman menjaga kita dari maksiat. Ketika kita terjaga dari maksiat, maka kita akan bisa istiqomah. Saat kita bisa istiqomah, inilah yang kita harapkan. Apa? Husnul khotimah. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Kenapa kita melakukan kemaksiatan? Karena ada masalah dengan iman kita. Kenapa iman kita bermasalah? Karena bekal amal solehnya sedikit. Itu lagi. Kalaupun banyak amal soleh yang kita kerjakan, berarti amal soleh yang kita kerjakan itu belum berkualitas, Bunda.
Baru sebatas melepas kewajiban aja. Makanya wajar akhirnya imannya nggak tumbuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kurang ilmu di dalam diri kita. Maka hikmah besar dari ibadah kurban. Kurban itu kan artinya mendekat, Bunda. Mendekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah dari kisah keluarga Ibrahim ini harusnya membuat kita bisa menjadi seorang istri sekaligus ibu yang fokusnya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk dapat apresiasi, bukan untuk dapat pujian, Bunda. Karena apa? Kalau dua hal ini nggak kita dapati, yang pasti akan kita rasakan apa? Kecewa, terluka, sakit hati, dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi sekarang kan? Saat kita menjadi seorang istri, saat kita menjadi seorang ibu, ketika kita nggak diapresiasi sama pasangan kita, kecewa, sakit hati. Itu kenapa? Karena ada yang salah dengan hati kita. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan Allah di dalam hati kita, tapi kita menempatkan manusia dalam kehidupan kita, yaitu siapa? Pasangan kita, anak-anak kita. Maka belajarlah kita untuk bagaimana menjadi seorang Sayyidatina Hajar zaman sekarang, Bunda. Kisah yang sangat luar biasa ketika ditinggal di padang gersang, belum ada, hampir bisa dikatakan belum ada kehidupan sama sekali di situ, Bunda. Hajar itu bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Dan kenapa kau melakukan ini? Diulang terus, Bunda. Diulang terus. Bunda bayangin, Bunda ditinggalin sama anak di hutan. Ceriknya, Bunda. Ini ditinggalin di padang gurun yang gak ada kehidupan sama sekali, tapi ada Ka'bah yang hampir runtuh, Bunda, saat itu posisinya. Makanya dibangun lagi oleh Ibrahim dan Ismail kecil saat itu. Ini di cerita selanjutnya. Nah, kemudian akhirnya Hajar ini tersadar bahwa pertanyaannya bukan seperti itu. Dia akhirnya bertanya bagaimana? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, di tempat yang di sini tidak ada kehidupan dan tidak ada sanak saudara bagi kami dan tidak ada makanan untuk kami? Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kan, Bunda, apa doanya? Rabbi habli minas salihin, ya kan? Itu salah satunya. Ada ayat yang lain, apa doanya? Ya Allah, aku sudah menitipkan keluargaku, aku sudah meninggalkan keluargaku, mohon maaf, di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Maka permintaan dari Nabi Ibrahim apa? Buatlah orang-orang condong dan cinta kepada mereka dan keluarganya. Padahal keluarganya Nabi Ibrahim sendiri, padahal yang ditinggalkan baru 2 orang kan? Siapa? Istrinya dan Nabi Ismail kecil, Bunda. Dan apalagi minta kepada Allah jaminan tentang diberikannya makanan dan kecukupan. Dan itu pun nyampe kepada Sayyidatina Hajar. Apa yang dijawab oleh Sayyidatina Hajar ketika Ibrahim mau pergi? Kalau Allah yang memerintahkan kepadamu, maka aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Jadi, Bunda, pelajaran besar yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan di bagian akhir ini, jangan sampai kita menganggap bahwa rezeki kita itu dari suami kita. Bukan. Dan jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir kalau anak kita nanti sepeninggal kita mereka terlantar. Penutupnya Quran surat keempat, ayatnya ayat ke-19. Yuk kita sama-sama buka mushafnya. Quran surat An-Nisa ayatnya ayat ke-19. Ayat, maaf Bunda, bukan ayat 19 tapi ayat ke-9. Ayat 19 itu wasiruhun nabil ma'ruf, tentang memperlakukan istri dengan cara yang baik. Ayatnya ayat ke-9, mohon maaf ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang
orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Oke. Saya di sesi terakhir ini Bunda, saya coba untuk sedikit menjelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjadi orang tua, hendaklah menjadi orang tua yang takut kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi orang tua yang takut. Kalau kita ngerasa khawatir nanti kita akan menelantarkan anak-anak kita, ya. Demi Allah Bunda, bukan kita yang menelantarkan mereka, tapi Allah yang akan memberikan kecukupan dalam kehidupan untuk mereka. Itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji seperti itu Bunda, Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka, maka ada syaratnya apa? Bertakwalah kepada Allah dan berkata yang benar. Bukan berkata yang baik Bunda, tapi berkata yang benar. Artinya apa? Gini Bunda, sebagai orang tua, biar kita tidak menelantarkan anak-anak kita, atau kita ngerasa khawatir nanti, anak saya kalau saya mati nanti mereka akan seperti apa ya? Bagaimana masa depannya ya? Kan banyak sekarang Bunda, ya banyak orang tua yang nggak peduli tentang halal haram. Pokoknya cari uang banyaknya, nggak peduli halal haram, disimpan di rumah. Kenapa? Kalau dimasukin ke dalam rekening nanti ketahuan PPATK, uang korupsi. Iya kan? Rata-rata koruptor kan uangnya dimasukin ke dalam koper kan Pak, jarang disimpan di rekening Bu. Disimpannya di rumah, dibuatkan ruangan khusus. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan kehidupan dirinya dan anak-anaknya Bunda. Dan bahkan gak sedikit sekarang orang tua yang memberikan fasilitas-fasilitas yang hanya akan mencelakai anak-anaknya. Dan banyak kan kasus yang belum lama ini, ya kan, ada seorang anak muda yang kemudian menganiaya seorang anak muda laki-laki yang lainnya, ya, yang sampai masuk ke dalam ruangan ICU. Dan Masya Allahnya anak seorang tokoh dua-duanya. Iya kan? Karena apa? Karena diberikan fasilitas yang mereka belum punya kemampuan untuk menjaga dan merawatnya, atau bahasanya amanah. Jadi kalau kita takut Bunda, khawatir tentang masa depan kehidupan dari anak-anak kita, Allah memberikan rumus dari ayat ini, dari Quran surat An-Nisa ayat ke-9 ini. Kata Allah, takutlah kalian kepada Allah. Orang tua yang takut kepada Allah pasti dia akan taat kepada Allah Bunda. Itu rumusnya. Nah, ketika seorang itu takut kepada Allah, pasti dia akan taat. Ketaatannya dia akan terus tambah dan tambah, ditingkatkan dan terus ditingkatkan, diperbanyak dan terus diperbanyak, sehingga dia diminta oleh Allah sampai pada ketakwaan di dalam hatimu. Ini kalimat ini Bunda, ayat ini itu ada sangkut pautnya dengan Quran surat ke-65 ayat 2 sampai ayat ketiga. Apa kata Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib. Betul kan? Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Kebetulan enggak Bunda? Enggak. Allah menggunakan redaksi takut kepada Allah. Berarti dia fokusnya pada apa? Amal soleh kan? Ketaatan. Yang ketaatan ini nanti akan mengantarkan dia menjadi orang tua yang bertakwa, tidak khawatir lagi. Rasa khawatirnya hilang. Kenapa? Karena dia menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan janjinya sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat At-Talaq surat ke-65. Apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan-jalan rizkinya untuk kita Bunda. Apalagi kaitan dengan kalimat takwa. Pengen anak-anak kita cerdas, biar kita nggak khawatir tentang bagaimana kehidupannya nanti. Ada Quran surat kedua ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kalian pengen punya anak-anak yang bukan cuman pinter, tapi juga cerdas, dia punya nilai-nilai ruhani yang kuat dan kokoh,
maka kalian sebagai orang tua jadilah orang tua yang bertakwa. Niscaya nanti aku akan berikan anak-anak yang cerdas. Bukan cuma pintar, Bunda. Anak pintar banyak sekarang, tapi anak yang cerdas sedikit. Apalagi tentang kalimat takwa. Kalau kita khawatir tentang kehidupan anak-anak kita, takut kita nggak bahagia, anak-anak kita nggak bahagia, apa yang harus kita lakukan? Tanya Quran lagi, Bunda. Quran surat kedua ayat 189. Surat kedua Al-Baqarah ayat 189. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau kamu khawatir tentang kebahagiaan anak-anakmu, maka jadilah orang tua yang bertakwa kepadaku. Nanti aku yang akan berikan kebahagiaan untukmu dan kebahagiaan untuk anak cucu keturunanmu. Perbaiki hubunganmu denganku, makin dekatlah engkau denganku, maka aku yang akan menjaminkan kebahagiaan untuk keluargamu dan untuk anak cucu keturunanmu. Itu, Bunda. Jadi bukan satu kebetulan ketika Allah mengatakan, wahai orang tua yang mereka punya rasa takut kepada Allah, tapi kalian khawatir tentang kehidupan anak-anak kalian di masa depan nanti, tentang bagaimana rizki dari kehidupan anak-anak kalian nanti di masa depan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah kalian bertakwa kepadaku, tingkatkan kedekatan kalian kepadaku, maka nanti aku yang akan mencerdaskan anak-anak kalian. Maka nanti aku yang akan menjamin kebahagiaan, kesejahteraan untuk anak-anak kalian. Bukan hanya anak-anak kalian, tapi anak cucu keturunan kalian akan aku sejahterakan. Dan inilah hikmah besar dari keluarga Ibrahim yang lahir dari seorang ibu yang bertakwa kepada Allah, Bunda. Itu PR besar buat kita, Bunda. PR besar banget buat kita sebagai orang tua. Semoga Allah merahmati kita dan menjaga kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan Bunda semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan itu harus terus ditumbuhkan, ya Bunda. Ditumbuhkan, dijaga, dipelihara. Iman akan rusak saat kita bermaksiat, dan iman akan meningkat saat kita taat kepada Allah. Maka fokuslah hanya kepada taat dan mulailah untuk mengurang-ngurangin kemaksiatan. Dari kemaksiatan mata, kemaksiatan tangan, kemaksiatan lisan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar Allah menjaga fitrah iman di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi seorang istri, seorang ibu yang siap mendampingi suami dan menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak kita. Demi Allah, seperti apapun suami kita, maka fokuslah hanya kepada Allah. Fokus memperbaiki diri, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Sejarah mencatat banyak anak-anak yang berkualitas, ulama-ulama besar itu lahir dari rahim ibu-ibu yang mereka fokus untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kisah Imam Syafi'i ini, Bunda, yang dia pulang ke Mekah, ya, dibawain bekal sama masyarakat di Irak itu lebih dari 100 unta beserta dengan perbekalannya. Ketika Imam Syafi'i mengutus orang suruhannya untuk menghadap ke ibunya, memberitahu bahwa anaknya sebentar lagi akan sampai di rumah. Kemudian ibunya mengatakan, apa yang dibawa oleh Syafi'i? Imam Syafi'i, Bunda, itu membawa ratusan unta beserta dengan perbekalannya. Apa kata ibunya? Bilang kepada Syafi'i, jangan pernah pulang ke Mekah, balik lagi ke Irak. Anaknya mau pulang, bawa bekal yang banyak, sama ibunya suruh balik lagi, Bunda. Kalau zaman sekarang, anak pulang dari perantauan, bawa mobil Pajero, bawa Fortuner, bawa sedan dan lain sebagainya, bangga orang tuanya. Tapi ibu yang solehah ini, dia tidak bangga dengan apa yang dibawa oleh anaknya yang sifatnya duniawi. Makanya balik lagi ke Imam Syafi'i, orang suruhannya tadi. Gimana? Kata ibu. Imam, kata ibu, antum disuruh balik lagi ke Irak. Lah, kok disuruh balik lagi? Emang kamu cerita apa? Iya, tadi aku cerita sama ibundanya Imam, bahwa Imam Syafi'i pulang itu bawa segala perbekalan plus ratusan unta.
Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Mengutus satu lagi orang suruhannya dan mengatakan kepada ibundanya, tolong katakan kepada ibuku bahwa Syafi'i pulang membawa kitab. Sampaikan, Pak. Sampaikan kepada ibundanya. Kemudian ketika orang suruhannya itu datang, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Memerintahkan kepada orang yang mendampinginya, bagikan seluruh unta beserta dengan isinya kepada masyarakat Mekah yang membutuhkan. Saat orang suruhannya mengatakan bahwa ibunda, Imam Syafi'i akan pulang dan beliau sudah dekat, ditanya lagi, kan tadi sudah datang orang suruhannya, apa yang dibawa oleh Syafi'i? Imam Syafi'i hanya membawa kitab. Maka saat itulah Imam Syafi'i diizinkan untuk pulang ke kota Mekah, Bunda. Semuanya serba terbalik ya. Kalau orang tua zaman sekarang yang dipandang kesuksesan anak itu adalah jabatan, kedudukan, materialistik, rumahnya yang mewah padahal rumahnya nyicil, punten, gitu kan. Mobilnya bagus padahal juga cicilan yang setiap bulan rudet Pak mikirinnya, gitu kan. Orang tua zaman sekarang begitu, Bu. Karena apa? Mendidik anaknya dengan sisi materialistik, akhirnya apa? Pemberian dari anak kepada orang tuanya sebagai bentuk baktinya bukan iman tapi materialistik. Demi Allah, besok lusa kita meninggal, anak kita jangan berharap dia bisa menjadi anak yang berbakti, jangan harap mereka bisa mendoakan kebaikan untuk kita. Tapi kalau anaknya soleh dan soleha, ya kan Bunda, betul-betul taat sama Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kita dan dibelikan kelebihan secara materi, maka itu paket sempurna. Tapi kan rata-rata nggak seperti itu Bunda. Karena apa? Karena itu jarang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi semoga saat kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah juga perbaiki kehidupan kita, Allah perbaiki keluarga kita, saat kita fokus untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan Bunda pada kesempatan hari ini untuk silaturahminya. Semoga kisah-kisah tadi bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Semoga bisa menjadi hikmah dan pelajaran ya Bunda. Karena rata-rata di sini yang hadir adalah seorang ibu, dan semoga bisa menjadi ibu terbaik di dalam rumah. Yang namanya ibu ada dua Bunda. Saya mau sampaikan. Yang namanya ibu itu ada dua. Satu, ibu biologis, ibu yang melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Yang kedua, ibu idealisme. Jadi ibu yang mengajak, seorang ibu yang mendidik, merawat, membesarkan keponakannya, anak kakaknya, anak adiknya, ya kan, dan lain sebagainya. Maka dia tetaplah menjadi seorang ibu bagi anak-anak yang dididik dan dibesarkan olehnya. Maka itu semua adalah amanah dari Allah. Pastikan bahwa kita merawat dan menjaganya betul-betul dengan sebaik mungkin, karena apa yang Allah amanahkan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Prof. Febri yang sudah memberikan ilmunya ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin. Ya, maaf barangkali Ibu Solia atau Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Oh, mangga Bunda, mangga Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian dari tauhid yang kedua, hikmah dari kurban? Hah? Pengertian tauhid dan hikmah dari kurban. Oh, hikmah dari kurban. Hikmah dari kurban kan tadi sudah saya sampaikan. Oh, baru datang. Oke. Pengertian dari tauhid pendeknya aja ya. Singkatnya itu adalah hanya beribadah kepada Allah, hanya menuhankan Allah saja dan tidak berlaku syirik kepada Allah. Itu tauhid, Pak. Nah, kemudian hikmah dari kurban. Kurban itu kan artinya secara bahasa adalah mendekat. Mendekat dalam hal apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kurban itu satu akar kata dengan karib. Ada kan istilah teman karib, teman dekat.
Jadi itu adalah proses kita mendekatkan diri kita kepada Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat segala sesuatu yang Allah syariatkan kepada kita. Gitu. Itu hikmah dari kurban. Nah, selanjutnya apa hikmah kurban itu? Kurban itu begini, Bunda. Idul Kurban itu memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa setiap kita adalah setiap kita punya Ismail. Allah itu tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berbuat kejam kepada putra tercintanya. Bahasa sederhananya begini, Allah itu tidak memerintahkan Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tapi Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikan terhadap dunia. Itu hikmahnya. Karena kan kebanyakan dari kita ngerasa memiliki, Bunda, ya? Iya kan? Jadi itu diantara hikmahnya. Satu, jadi momentum untuk kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, hikmah Idul Kurban ini adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk menyembelih rasa memiliki kita terhadap dunia. Padahal semuanya kan cuma titipan dari Allah. Ya, anak titipan, ilmu titipan. Kenapa saya katakan ilmu titipan? Iya, otak ini kan gratis ya, Bunda, ya. Allah berikannya secara gratis, ilmunya gratis, titipan semuanya sama Allah. Giliran mau diundang ngasih tarif, mengkomersialitaskan. Coba kalau Allah memberikan tarif dari nggak usah ilmu deh yang dikasihnya, nafas aja dari hidup kita, nafas, Bunda. Ada sebuah kisah. Ini seseorang yang sangat luar biasa, Bunda. Dia masuk rumah sakit hanya beberapa hari untuk diberikan oksigen. Itu sudah disodorkan bil kwitansi pembayaran sekian puluh juta. Dia nangis bukan karena nggak bisa bayar. Dia nangis ngebayang, saya di sini hanya beberapa hari. Bagaimana dengan Allah yang sudah berpuluh tahun memberikan oksigen gratis kepada kita? Memberikan oksigen gratis kepada kita, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah. Allah memberikan otak kepada kita secara gratis, ilmu secara gratis, tapi begitu diundang untuk ngisi kajian, mengkomersialitaskan. Dia lupa Allah melihat, Allah menatap dirinya. Betul kan, Bunda? Itu jadi PR banget, Bunda. Maka doakan kami, orang-orang yang selalu duduk di kursi ini, Bunda, yang setiap harinya berganti di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah ini, tolong doakan kami, hati dan niat kami senantiasa dijaga oleh Allah, betul-betul lurus, ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau enggak, Bunda, Nabi mengatakan bahwa ada orang-orang yang berdakwah, kata Rasulullah SAW, ngakunya berdakwah. Kata Rasulullah SAW, nanti berhadapan dengan Allah, kazab, kamu berdusta, kamu berdakwah bukan untukku, kamu berdakwah bukan lillahi ta'ala, tapi kamu berdakwah untuk komersialitas, kamu berdakwah untuk popularitas, kamu berdakwah untuk eksistensi diri dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini tempatnya bukan di dalam surganya Allah, tapi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan kami ya, Bunda, ya, semoga Allah menjaga hati-hati ini selalu dalam ihdinas siratal mustaqim, dan kami mampu untuk menyembelih rasa kepemilikan diri kami terhadap amanah-amanah yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Allahu a'lam bishawab. Ada dua lagi ya, Bunda, ya? Dua lagi ya? Oh, ada tiga. Boleh, mangga. Yang depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Anak saya yang paling besar punya pemahaman, anaknya itu nggak diimunisasi sama sekali. Dia berpendapat bahwa agama Rasulullah nggak ada imunisasi. Apakah itu bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 9? Bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 49 tadi. Oke. Oke. Tentang imunisasi ya. Ini saya juga saya harus hati-hati banget nyampeinnya, karena ini saya juga sambil live, Bunda. Saya juga termasuk seorang ayah yang tidak mengimunisasi anak saya. Gitu. Kalau ditanya kenapa, ini masalah prinsip. Ya, ini masalah prinsip. Sederhananya begini. Apakah
cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak kita lewat program imunisasi itu terjamin kehalalannya 100%? Ada yang bisa menjamin? Demi Allah belum, Bunda. Maka saya nggak mau, karena statusnya belum jelas halal. Gitu. Saya nggak akan mengatakan haram, ya. Tapi saya hanya akan mengatakan saya belum tahu statusnya seperti apa tentang kehalalannya. Walaupun ada, ya. Karena apa? Rangkaian imunisasi itu berjenjang. Setelah ini nanti ini, setelah ini nanti ini, setelah ini nanti ini. Kenapa? Anak kita itu punya kecerdasan di dalam tubuhnya untuk dia bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan, Bunda. Karena Allah itu sudah memberikan ciptaan lewat tubuh kita ini dengan sangat sempurna, Bunda. Ibaratnya begini, Bunda. Tubuh kita ini kan suci, ya. Itu seperti air putih ini, Bunda. Nah, Bunda, ya, ini airnya dingin luar biasa. Bunda haus habis kepanasan. Tiba datang ke saya, minta air minum. Saya kasih air minum ini, diminum nggak, Bunda? Diminum kan? Kenapa? Haus, ya, lagi capek, lagi lelah. Tapi sebelum saya berikan sama Bunda, ini kasus beda. Sebelum saya berikan kepada Bunda, tunggu dulu, Bunda. Sebelum saya minum, saya mau netesin 1 tetes aja air comberan. Punten, mau diminum nggak? Kenapa? Ada sesuatu yang kotor masuk ke dalamnya. Itu ilustrasi rasionalitas yang paling gampang dan sederhana. Dan saya nggak mau anak saya tubuh fitrahnya terkotori dengan sebuah zat yang saya belum tahu bagaimana kadar kehalalannya. Gitu. Ini masalah prinsip. Apa yang saya pilih ini nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya, gitu. Kalaupun ada yang imunisasi silahkan, nggak apa-apa. Itu masing-masing kok, Bunda. Cuman saya membuat ilustrasi untuk diri saya seperti itu. Saya secapek apapun saya nggak akan minum air dingin ini, air putih ini. Kalau ternyata saya tahu, itu garis bawahi. Saya tahu bahwa sebelum air minum ini disodorin ke saya, ditetesin 1 tetes kecil doang air comberan, Bunda. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan Quran surat keempat ayat 9 tadi? Enggak. Bukan, Bunda. Kenapa? Itu bukan kekhawatiran tentang sifatnya duniawi. Karena kita sudah sama-sama tahu Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna, Bunda. Anak saya usianya sekarang 9 tahun, Bunda, putri. Doakan semoga bisa menjadi anak yang bermanfaat nantinya, Bunda. Itu setiap sakit saya nggak pernah bawa dia ke dokter, karena sakitnya anak-anak itu kan kayak yang lagi bobo nih, AA, Soleh, kan batuk pilek rata-rata, nggak jauh-jauh dari itu. Maka jangan dibiasakan apa-apa harus obat, apa-apa harus obat, apa-apa harus obat. Jangan, Bunda. Dan obat yang kita minum itu, saya, Bunda, jangankan anak saya minum obat kimia itu kalau terpaksa. Kalau terpaksa, dan itu pun belum tentu sebulan sekali, belum tentu juga 3 bulan sekali, belum tentu. Kenapa? Itu kan zat kimia dimasukkan ke dalam. Saya bukan anti dokter, bukan ya. Saya jangan sampai ada paradigma saya ngajarin untuk anti dokter, bukan. Maksud saya, Nabi SAW mengatakan bahwa dalam biji habbatus sauda itu menjadi obat dari semua penyakit. Maksud saya itu. Kalau memang ada opsi yang jauh lebih menjaga sunatullah dan fitrah tubuh kita, maka pilihlah itu. Lebih sedikit mudorotnya, maksud saya begitu. Gitu. Jadi anak saya itu, saya akan diamkan dia. Justru saya sama istri hadir, Bunda, membersamainya. Kenapa? Anak yang lagi sakit jangan dicuekin, jangan didiemin, jangan dimarahin. Kalau dia lagi ogo, ya memang fitrahnya. Sama kan? Coba, Bunda kan punya suami ya, gagah, keker, ya kan, tukang marah-marah kadang ya, keras dan lain sebagainya. Giliran lagi sakit, siga budak leutik kan? Punya anak bayi gede ya, gitu. Betul kan, Bunda? Iya, betul kata beliau kan. Jadi imunisasi itu kembali ke pilihan masing-masing. Kalau saya secara pribadi bukan orang yang meyakini itu sebagai sesuatu yang baik. Gitu. Masih ada pilihan yang lain. Apa? Bayi lahir ditahnik, Bunda. Datang ke ustazah, datang ke ustadz, bawa ke majelis ilmu, bawa kurma, Bunda.
gendong anaknya, masuk ke ruang VIP misalkan ke sini. Izin sama panitianya, izin saya minta tolong sama ustadznya untuk mentahnik anak saya. Itu yang saya lakukan belum lama ini ketika saya ke Lampung. Bapaknya padahal hafiz Quran, Bunda. Bapaknya hafiz Quran, anak muda hafiz Quran. Ini anak pertamanya. Ketika saya datang ke situ, dia langsung nyodorin, Ustadz mohon izin, tolong ditahnik anak saya. Anaknya digendong sama neneknya, duduk di samping saya haluskan secubit kurma, saya masukkan ke dalam mulut saya kunyah, saya haluskan, saya tempelkan ke langit-langit mulut dari anak itu. Anaknya baru umur 3 hari, Bunda. Dan tangan saya itu diemut sama dia. Karena apa? Enzim yang ada di dalam kurma itu akan menumbuhkan imunitas, fitrah imunitas anaknya itu. Jadi apa yang dilakukan sama Nabi SAW itu nggak ada yang nggak punya manfaat. Termasuk apa? Hijamah. Tahu hijamah? Tahu hijamah? Berbekam. Saya sebulan sekali wajib bekam, Bunda. Dengan aktivitas saya yang padat, seminggu saya di rumah paling 2 hari 3 hari, Bunda. Selebihnya jadi laki-laki panggilan. Saya harus bekam. Kenapa? Ini ternyata bekam itu seperti zakat, Bunda. Yang namanya zakat, kita akan mengeluarkan zakat kalau kita sudah jatuh wajib zakat, sudah ada nih nisabnya. Nah, kita wajib dikeluarkan darah kotornya kalau badan kita sudah ngerasa nggak enak, begitu kan? Kan persis kayak zakat kan? Ada sinyal-sinyalnya. Kalau sinyal di zakat disebut nisab, kalau sinyal di tubuh kita badannya nggak enak, maka dikeluarkan. Ketika dikeluarkan zakatnya, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, kan gitu. Sama tubuh kita, darah kotornya dikeluarkan, ya. Walaupun secara medis katanya belum ditemukan tentang fadilah dan kebaikan-kebaikannya, itu buat saya secara pribadi nggak penting, Bunda. Karena apa? Nabi mempraktekannya, berarti ada kebaikannya. Ada istilah dalam sunnah ada kemenangan. Kan dikeluarkan darah kotornya, nanti diganti dengan darah yang seger, yang baik, yang fresh. Akhirnya apa? Setelah bekam, pasti badan kita enak, Bunda. Enteng, bawaannya lemes, pengen istirahat dulu. Nanti besokannya pasti fresh lagi. Jadi hal-hal seperti itu bagi saya secara pribadi sifatnya bukan duniawi dan sifatnya bukan menyalahi Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi. Bukan kekhawatiran yang berlebihan, bukan. Tapi bentuk takorubnya kita, bentuk jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Ya, untuk tadi ibu yang kedua tadi, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Seorang ibu ya Pak, seorang ibu itu untuk mendidik anaknya, terus maksudnya dia masih yang terbaik begitu. Nah, sedangkan saya Pak Ustadz dari kecil dari dulu, anak saya itu dititipin sama neneknya di Cirebon. Nah, saya punya usaha, jadi saya tuh ya Allah, saya berdosa itu, soalnya saya tidak mendidik sama sekali sama anak saya. Dan sekarang anaknya nggak deket ya, Bu ya? Iya, nggak deket. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz biar anak saya itu jadi anak yang soleh, terus sayang sama ibu gitu. Soalnya kan nggak deket, susu juga susu sapi Pak. Karena kalau saya ngasuh anak, saya nggak usaha. Terus nanti nenek-neneknya, terus anak-anak saya mau makan apa? Oh gitu. Anaknya umur berapa sekarang, Bu? Sekarang udah dewasa, waktu lagi kecil. Oh gitu, iya. Jadi dia tuh tumbuh besar dengan sendirinya tuh Pak. Iya. Gini, sebetulnya berkaitan dengan pendidikan anak ya. Ini berarti turunan dari parenting. Karena gini Pak, saya kalau bukan ngajarin, mohon maaf. Saya kalau ngebahas tentang materi parenting, Bu, itu runut. Karena parenting itu runut, Pak. Karena manusia itu ada 4 perannya. 1 peran diri sendiri, setelah itu kedua peran sebagai suami istri. Berarti parentingnya suami istri dulu. Baru nanti setelah itu yang ketiga itu peran ibu dan anak. Peran ibu dan ayah. Berarti kan terhadap anak, ya. Nah, ini ibaratnya nasi udah jadi bubur ya Bu ya. Jadi tinggal dikasih ayam, tinggal dikasih seledri, tinggal dikasih kacang, tinggal dikasih kecap, nanti tinggal dimakan. Yang ingin saya sampaikan begini,
dalam proses pendidikan anak itu bukan tentang seberapa sering kita bersama dengan anak-anak kita. Dalam proses pendidikan anak yang paling penting adalah seberapa berkualitas saat kita bersama dengan anak-anak kita. Jadi yang dilihat itu kualitasnya, Bu. Saat kita bersama dengan anak-anak kita, kita bisa nggak ngobrol, ada dialog iman sama dia, ya. Kayak saya, Bu, termasuk anak ya, termasuk ayah yang saya nggak selalu bisa setiap hari bersama dengan anak putri saya. Tadi, Bunda, tadi pagi saya nge-WhatsApp anak saya kebetulan lagi di rumah omahnya, kebetulan lagi liburan di sana. Dia minta, saya bilang apa sama anak saya? Saya bilang sama anak saya, sayang, maafin ayah ya Soleha, mungkin waktu main kakak sama ayah terbatas, tapi demi Allah kasih sayang ayah dan doa ayah buat kakak nggak pernah terbatas, sayang. Kita bicara kualitas, Bu. Saya punya kewajiban ketika saya tidak sedang di luar kota, saya wajib pagi nganterin anak saya sekolah. Karena saat saya nganterin anak saya sekolah itu ada obrolan. Apapun dia ceritakan. Apapun dia ceritakan. Saat sampai di rumah, yang nyamperin saya pertama itu bukan istri saya. Yang buka pintu istri saya, yang nyamperin meluk saya itu anak saya. Minta digendong, saya gendong, ya kan? Dia cerita, berceloteh segala macam. Pokoknya ibunya nggak kebagian, bundanya nggak kebagian, gitu. Satu ketika pernah gini, Bunda. Anak saya, usianya berapa? 9 tahun tadi. Anak saya bilang begini, ini lagi di mobil, saya mau nganterin dia sekolah. Ayah, kakak mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa, sayang? Tapi ini kakak yang ngomong sendiri ya, bukan disuruh Bunda. Kata anak saya, iya sayang, sok. Kakak mau cerita apa, ayah dengerin. Tapi ayah jangan marah, cerita aja belum kok. Udah takut ayahnya marah. Saya balik nanya, emang ayah pernah marah sama kakak? Nggak pernah sih, kata si kecil. Kakak mau cerita apa, sok ayah dengerin ya, sambil kita jalan ke sekolahnya kakak. Ayah, kakak tuh pernah, Ustadz Ridho itu pernah bilang, siapa katanya, Bu? Siapa yang disebut sama dia? Ustadz Ridho. Dia lagi ngomong sama siapa? Siapa ayahnya? Ustadz Ridho pernah bilang, kalau istri lagi sedih itu dipeluk. Dia habis ikut saya safari dakwah ke Jogja, waktu itu ngisi di Masjid Jogokarian, Bunda. Saya ngebahas tentang rumah tangga. Saya ngebahas ketika istri lagi tantrum itu, Pak, gitu. Jangan ditanya ada apa, jangan ditanya kenapa, tapi dipeluk. Kenapa? Untuk menetralisir sikap perasaan bersalah dan tidak enak yang ada di dalam jiwa seorang perempuan, itu kerekam di dalam pikiran dia. Akhirnya apa, Bunda? Dia ngomong begitu, saya senyum. Masya Allah. Nah, sayang, makasih yang ngingetin ayah. Tapi kata dia, saya lanjutin dulu. Kemarin kakak ngeliat Bunda lagi sedih tapi nggak dipeluk sama ayah. Itu lagi di meja makan. Nah, ada saksinya tuh. Istri saya bawa. Saya bilang sama si kecil, Soleha, ayah meluk Bunda itu di dalam kamar saya. Habis makan kan ayah ke kamar tuh, ayah panggil Bunda. Bunda selesai makan, ayah panggil Bunda, Bunda ke kamar, ayah peluk, ayah minta maaf. Gitu. Ya, padahal nggak ada masalah apa-apa, Bunda, nggak ada. Gitu. Apa jawab anak saya? Kakak pinginnya dipeluk di depan kakak, biar kakak bisa juga ikut. Saya sadar, Bunda, saya penuh keterbatasan. Tapi saya sadar bahwa dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya, saat saya bersama dengan anak saya pingin berkualitas waktunya. Kenapa? Ya rahmatullah. Kenapa? Kalau seandainya besok atau lusa saya meninggal, yang muncul di kepalanya itu cerita tentang kebaikan saya, bukan keburukan saya. Jadi yang namanya ngasuh anak itu bukan tentang seberapa lama waktunya, tapi seberapa berkualitas saat kita bersama dengan anak-anak kita, ngobrol, dialog dengan mereka. Karena apa? Itu yang akan membentuk mental mereka, itu yang akan membentuk dirinya mereka. Saya, Bunda, termasuk anak yang lahir dan dibesarkan dari orang tua, terutama ayah. Saya punya inner child dulu. Tahu inner child, Bunda? Luka pengasuhan.
Saya anak pertama, 3 laki-laki semua. Saya anak pertama, papa saya orang Padang. Saya lahir, saya besar di usia 1 sampai 4 tahun yang saya butuh perhatian kasih sayang. Ini bukan saya sedang cerita aib ya, tapi saya sedang menyampaikan sebuah pembelajaran. Demi Allah Bunda, saya akan katakan bahwa orang tua saya tidak salah dan saya akan bersaksi di hadapan Allah mereka adalah baik-baiknya orang tua buat saya. Yang saya ingin ceritakan adalah papa saya tidak punya banyak waktu buat saya. Kenapa? Karena saat saya lahir, saya kecil dulu, itu papa saya lagi membangun usahanya. Jadi gelap ketemu gelap Bunda. Sampai akhirnya usia saya hampir 5 tahun, adik saya yang nomor 2, mana? Nggak ada ya, lagi keluar, tadi bareng sama saya. Lahir. Qadarullah, adik saya lahir, Allah tipis sakit, paru-paru basah, sempat step juga, panas. Berulang kali, beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Saya yang anak kecil ngagupayan, Pak, aku butuh perhatian, Pak, aku belum puas sebagai seorang anak, Pak, aku masih pingin disayang sama Papa. Nggak dapet. Karena perhatian orang tua saya ke adik saya. Dan orang tua saya membebankan ekspektasi kamu anak pertama harus bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adikmu. Itu Bunda. Dan saya belajar dari itu bahwa ini hikmah besar juga dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail emang selalu bertemu sama Nabi Ibrahim setiap hari? Kan enggak. Tapi hebatnya Nabi Ismail ini dididik oleh seorang ibu yang bisa menceritakan tentang kehebatan dan kebesaran dari ayahnya. Itu Bunda. Ibu yang solehah itu seperti itu, bukan malah menceritakan keburukan bapaknya. Ya bapakmu kalau dikasih tahu nggak mau dengerin omongan mama. Wajar kalau lahir anak-anak yang membenci bapaknya. Iya kan Bunda, itu yang sering kita lakukan kan? Itu kesalahan kita. Makanya saya katakan bukan tentang berapa lama, tapi seberapa berkualitas saat kita bersama dengan anak-anak kita. Dan ini kisah sangat luar biasa dari kisah keluarga Ibrahim alaihissalam Bunda. Imron apalagi coba? Hannah istrinya Imron hamil, lahirlah Maryam. Maryam dididik dan dibesarkan bukan sama bapaknya. Bapaknya meninggal. Dititipi kepada siapa? Kepada pamannya, masih saudara dari Imran, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salam. Apa pesannya? Ketika menitipkan anak, pastikan menitipkan kepada orang yang solih dan solihah, sehingga kebaikannya nular Bunda. Sehingga nanti ketika kita bersama dengan mereka, waktu kita saat bersama dengan mereka, kita bisa banyak ngobrol, dialog dengan mereka gitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita bahas tentang ayah, ibu, dan anak-anak ini. Tapi pesan saya hanya sederhana Bunda. Saat bersama dengan anak-anak Bunda, semuanya ya, yang hadir ya, bukan tentang seberapa lama, tapi seberapa berkualitas saat Bunda bersama. Pinggirkan benda-benda keduniawiannya, main sama mereka. Saya Bunda di rumah main nempelin stiker. Satu-satunya orang yang bisa megang kepala saya selain tukang cukur itu anak saya. Satu-satunya orang yang bisa mengoreksi saya dan nasehatin saya itu anak saya. Anak saya Bunda. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena Allah menitipkan nasihat untuk saya lewat lisan anak saya. Saya ngerinya kalau ternyata Allah menitipkan nasihatnya disintrek atau dijedorin lewat ujian atau masalah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terakhir ya. Iya Bunda, silakan. Waktu juga. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya. Gadget. Ya, nah pas sekarang udah sekolah, lagi ke sekolah, datang ke sekolah untuk mendidik di rumah, karena kemarin terbiasa LDR, akhirnya susah gitu. Malahan untuk dipanggil untuk sekolah itu suka bentar gitu. Nah, kan
11 tahun. Apa yang harus dilakukan ya? Pasti muncul pertanyaannya itu. Sebelum saya ngomong tentang apa yang harus dilakukan, yang ingin saya sampaikan pertama adalah begini. Kebanyakan dari kita sebagai orang tua memberikan gadget ini kepada anak-anak kita, tapi tidak dengan pendidikan. Maksudnya gimana? Saya bukan berarti saya nggak ngasih gadget sama anak saya. Saya ngasih. Saya kasih nama anak saya Aisyah. Saya kasih Aisyah itu gadget di hari Sabtu dan Ahad. Walaupun kemarin selama COVID sekolahnya online. Kenapa? Saya bilang bahwa, nak, kakak belum punya kewajiban untuk bisa paham tentang ini. Kakak punya media sosial, tapi bunda yang pegang. Untuk apa? Untuk arsip kenangan aja bunda. Kakak boleh pegang handphone, tapi waktunya akhir pekan. Kenapa? Saat libur. Tapi saat hari biasa nggak boleh sama sekali. Ini salahnya kita. Ngasih reward, tapi nggak disiapkan punishment-nya. Ngasih ke lapangan tapi nggak disiapkan aturannya. Betul kan? Akhirnya anak-anak kita kebablasan kan sekarang. Jadi generasi-generasi yang cuek, dia nggak? Di meja makan, lagi makan, sibuk sama gadgetnya masing-masing, ya kan? Dipanggil sama orang tua, teh, kupingnya tiba-tiba jadi budak. Iya kan? Padahal satu rumah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan gadgetnya, game online-nya, media sosialnya, temannya, dan lain sebagainya. Akhirnya jadi anak-anak generasi antisosial, bunda. Nah sekarang, kalau bunda mau, sampaikan sama suami, ya, diskusikan tentang kebaikan dan keburukan dari gadget ini. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh belum waktunya, apalagi usianya baru 11 tahun. Masih jauh dari kata amanah dan menjaga amanah itu, bunda. Kalau ujung-ujungnya ribut sama suami, ajak suaminya ketemu sama saya, yuk diskusi. Ajak suaminya, bunda. Nanti saya kalau nggak salah di sini tanggal 12 ada jadwal lagi kalau nggak salah, insya Allah di TSM. Kalau suaminya lapang, ajak ketemu saya. Selesai kajian, kita makan di TSM sambil diskusi, ayo. Karena banyak kan suami, itu suami yang marah kan, ribut kan akhirnya sama suami kan. Berarti suaminya pemahamannya baru masih terbatas, bunda. Kenapa? Memberikan pisau kepada anak kecil. Maka pisau ini tidak sama seperti dipegang sama koki, betul kan? Kalau dipegang sama koki, maka akan jadi makanan. Tapi kalau dipegang sama anak kecil, bisa nusuk dan bahkan melukai dirinya sendiri, betul kan? Dan gadget sekarang kan melukai diri anak-anaknya. Jadi antisosial, ya kan? Kemudian dia nggak peka dengan kondisi dan lingkungannya dan lain sebagainya. Maka ini pesan untuk bundanya, para istri, para bunda yang lainnya semua, ini rata-rata anaknya juga bergadget, ya kan ya? Fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah, ya, perbaiki hubungannya sama Allah, perbaiki kualitas hubungannya sama Allah, doakan. Seperti doa yang tadi saya sampaikan, ya Allah, saya sudah mengandungnya dan sayalah yang melahirkannya dengan izin-Mu. Dan dengan izin-Mu pula lah ASI ini keluar sehingga aku bisa memberikannya kepada anak saya, ya Allah. Maka hamba menuntut kepadamu, ya Allah, berikan apa yang menjadi hakku, tolong ijabah doaku, jadikan anak-anakku soleh dan solihah. Jadi kalau ada ujian dari Allah, jangan baper dulu, bunda. Tapi dikembalikan ujian itu, sakit hati itu, kecewa itu, terluka itu lewat doa sama Allah. Kan ketika kita dilukai, disakiti, dikhianati, ya kan? Kan kita sedang dizolimi, ya enggak? Dan orang yang dizolimi doanya mustajab, bunda. Nah itu kadang kita salah penempatan di situ. Sehingga akhirnya apa? Nggak muncul solusinya, nggak muncul jalan keluarnya dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak memintanya kepada Allah di waktu dan tempat yang tepat. Kapan? Saat kita sedang dizolimi, pilihan terbaik adalah ambil wudhu, minta sama Allah, doakan kebaikan buat mereka-mereka. Suami kita, doakan kebaikan. Seperti apapun suami kita, atau suami kita bukan Fir'aun kan? Nggak pernah bunuh orang kecuali membunuh perasaan kita. Iya.
gitu, nggak pernah bunuh orang gitu kan. Dan kita pun bukan istri-istri dari Nabi Nuh atau Nabi Lut yang durhaka kan. Kita adalah istri-istri dan para ibu yang sedang belajar untuk memperbaiki diri. Maka fokuslah terus memperbaiki diri, hadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, sabar menunggu dari semua apa yang kita sampaikan kepada Allah lewat doa-doa kita, lewat sujud kita yang panjang. Mustahil Allah nggak akan nolong kita. Allah pasti akan tolong kita. Cuman pertanyaannya, bisa nggak kita bersabar menanti dan menunggu pertolongan Allah itu datang? Allahu a'lam bishawab. Baik, sekian ayah bunda sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini momen libur panjang, hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir sudah datang, sudah bersilaturahmi, sudah ke majelis ilmu. Semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dijaga, dirawat dan dipelihara oleh Allah, keluarganya sakinah mawadah warahmah, anak cucu keturunan yang salih dan salihah. Insya Allah kita bertemu silaturahmi di lain kesempatan lagi. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama sempurnakan ikhtiar majelis ilmu kita dengan membaca istighfar, hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin. Salam buat suami semuanya dan para istri di rumah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.